Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Tiara Nawangwulan, NIM 193141017, dan Solikah Putri Purwandasari, NIM 193141018. Dalam video ini nanti, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran kontekstual, karakteristik strategi pembelajaran kontekstual, komponen-komponen strategi pembelajaran kontekstual, faktor pendukung dan penghambat strategi pembelajaran kontekstual, serta pola pembelajaran strategi pembelajaran kontekstual. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks, sehingga contextual teaching and learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Jadi dapat dikatakan juga CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran kontekstual mengarahkan siswa kepada upaya untuk membangun kemampuan berpikir dan kemampuan menguasai materi pembelajaran. Pengetahuan yang sumbernya dari luar diri dikonstruksi dalam diri siswa. Dalam hal ini, pengetahuan tidak diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer dari orang lain, melainkan dibentuk dan dikonstruksi oleh siswa sendiri, sehingga bisa mengembangkan intelektualnya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pelajaran yang diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan memahami berbagai moda pembelajaran yang tentunya yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru. Oleh karena itulah, semakin banyak pengalaman, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang mereka peroleh. Belajar bukan sekedar memperoleh pengetahuan dengan mengumpulkan fakta yang lepas-lepas, tetapi merupakan organisasi dari semua yang dialami, sehingga pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap pola pikir, pola bertindak, kemampuan memecahkan persoalan, termasuk penampilan seseorang. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran kontekstual. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL, yaitu yang pertama, activating knowledge. Artinya, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Lalu, acquiring knowledge, artinya pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Lalu yang selanjutnya yaitu understanding knowledge atau pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu applying knowledge atau mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Lalu yang terakhir yaitu reflecting knowledge atau melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan atau penyempurnaan strategi. D. Komponen-komponen strategi pembelajaran kontekstual.
Terdapat 7 komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir strategi pembelajaran kontekstual. Dalam konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun secara bertahap dan hasil yang diperoleh melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang siap diambil dan diingat belaka, melainkan siswa harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut, barulah kemudian memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Dengan dasar tersebut, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif selama dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi pusat kegiatan. Yang kedua, inquiry atau menemukan sendiri. Inquiry merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dimulai dengan merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, questioning atau bertanya. Questioning merupakan strategi yang utama dalam pendekatan kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar. Learning community merupakan salah satu teknik dalam pendekatan kontekstual. Dengan teknik ini, pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Kegiatan ini akan terjadi bila tidak ada pihak yang dominan dalam komunikasi. Tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, dan tidak ada pihak yang menganggap dirinya yang paling tahu. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang berbeda yang perlu diajari. Yang kelima, modeling atau pemodelan. Maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan akan menjadi standar kompetisi yang akan dicapai. Maka, jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sekali-kali memaksakan diri. Guru akan dapat mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap mampu atau para pakar ke dalam kelas. 6. Reflection atau refleksi. Reflection adalah cara berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk melihat sudah sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Oleh sebab itu, kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya. Yang ketujuh, authentic assessment atau penilaian yang sempurna. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Kegiatan ini perlu dilakukan guru untuk mengetahui dan memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Dan apabila dari hasil asesmen ini diketahui siswa mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi, maka guru harus segera mengambil tindakan yang tepat agar siswa dapat mengetahui kompetensi yang telah ditetapkan. D. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Penerapan pendekatan CTL berorientasi pada bagaimana mengaplikasikan antara pengalaman individu peserta didik dengan pengalamannya. Maka, kelebihan dari CTL adalah yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa.
Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa. Diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Yang ketiga, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Penerapan CTL dapat dilakukan bagaimana peserta didik dapat mengintegrasikan pengalamannya dengan materi pelajaran yang diperoleh. Maka dari itu, pengalaman yang menjadi tolak ukur dari pembelajaran CTL ini. Setiap individu terlahir dengan perbedaan tanpa ada kesamaan, walaupun kembar identik sekalipun. Maka dari itu, kelemahan yang ada di dalam CTL yang berorientasi pada pengalaman adalah: yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengolah kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Pola pembelajaran strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dapat diterapkan pada materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Penerapan pembelajaran kontekstual ini lebih cocok untuk materi-materi pelajaran yang mudah ditemui atau diamati dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran kontekstual dapat juga diterapkan dalam materi seperti materi pendidikan agama Islam. Berikut contoh pola pembelajarannya. A. Pendahuluan. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Misalnya, pada materi zakat dan kompetensi yang harus dicapai adalah kemampuan anak untuk memahami fungsi dan macam-macam zakat. Untuk mencapai kompetensi tersebut, dirumuskan beberapa indikator hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan tentang fungsi zakat. Yang kelima, siswa bisa membuat karangan tentang zakat. 2. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Setiap kelompok melakukan tugas tertentu. Misalnya, kelompok 1 dan 2 melakukan wawancara dengan pengurus takmir masjid yang berpengalaman mengelola zakat, dan kelompok 3, 4 melakukan wawancara ke lembaga basis yang ada di wilayahnya. Melalui wawancara, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan tentang pengertian, macam-macam, tata cara pengelolaan, dan fungsi zakat. 3. Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. B. Inti. Di lapangan, siswa-siswi melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan wawancara sesuai pembagian tugas kelompok. Yang kedua, mencatat hal-hal yang mereka temukan sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Di dalam kelas, siswa-siswi melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, melaporkan hasil diskusi. Yang ketiga, setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. C. Penutup. Yang pertama, dengan bantuan guru, siswa dapat menyimpulkan hasil wawancara sekitar masalah zakat sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka tentang tema zakat. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit
penjelasan mengenai materi strategi pembelajaran kontekstual. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.